Selamat datang kembali di Rumah Kayu, sebuah ruang sunyi di mana kita menyalakan pelita, menyingkap bayang-bayang, dan menyelami sisi paling gelap serta paling misterius dari pikiran manusia. Siapkan diri Anda, karena malam ini kita akan membedah sebuah buku yang sangat provokatif, The Wisdom of Psychopaths, karya Kevin Dutton. Kita akan menelusuri lorong-lorong kelam di dalam otak para predator dan menemukan fakta yang mengganggu bahwa mungkin kita butuh sedikit kegilaan mereka untuk bertahan hidup. Bab 1. Ilusi psikopat dan paradoks kewarasan. Tutup mata Anda dan biarkan kegelapan merangkul sejenak. Ketika Anda mendengar kata psikopat, gambar apa yang muncul di kepala Anda? Anda mungkin membayangkan seorang pria dengan tatapan kosong di ruang bawah tanah yang lembab. Seorang pembunuh berantai berdarah dingin seperti Ted Bundy atau Hannibal Lecter yang tidak memiliki belas kasihan. Masyarakat telah mencuci otak kita melalui film dan berita untuk mengasosiasikan psikopati secara eksklusif dengan kekerasan berdarah dan kejahatan murni. Sekarang, hapus gambar itu perlahan-lahan. Ganti dengan sosok pria berjas rapi bernilai puluhan juta. Duduk dengan postur sempurna di kursi eksekutif sebuah perusahaan raksasa multinasional. Atau bayangkan seorang ahli bedah saraf terkemuka yang sedang mengoperasi otak pasiennya dengan tangan yang sama sekali tidak bergetar. Atau seorang pengacara top yang tidak pernah sekalipun kehilangan ketenangannya saat mencecar saksi di pengadilan. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ciri-ciri psikologis yang mendasari para pembunuh paling kejam adalah ciri-ciri yang persis sama, yang mendorong orang-orang tertentu ke puncak kesuksesan mutlak di dunia modern. Masyarakat kita dibangun di atas empati, kasih sayang, rasa bersalah, dan keraguan. Itu adalah fondasi moral yang menyatukan peradaban agar tidak runtuh. Tetapi, di balik layar masyarakat yang beradab ini, berjalan para predator yang mengenakan topeng kewarasan. Mereka bergerak tanpa beban emosi. Mereka melihat manusia lain bukan sebagai makhluk hidup dengan perasaan yang rumit, melainkan sekadar sebagai bidak catur di atas papan permainan besar. Bidak yang bisa dipindahkan, dimanipulasi, dikorbankan, atau disingkirkan tanpa penyesalan. Kevin Dutton, seorang psikolog riset dari Universitas Oxford, tidak mengajak kita untuk membenarkan kejahatan. Sebaliknya, ia memukul telak kesadaran kita dengan sebuah pertanyaan radikal. Jika sifat tak kenal takut, fokus yang setajam laser, dan ketidakpedulian mutlak pada opini publik bisa diisolasi, bukankah itu adalah formula paling sempurna untuk bertahan hidup di abad 21 yang sangat kejam ini? Bab 2. Otak yang dingin dan empati tanpa perasaan. Untuk memahami paradoks ini, kita harus masuk ke dalam anatomi otak yang berbeda. Psikopat tidak sekadar lahir sebagai monster. Mereka terlahir dengan susunan kabel saraf yang sama sekali unik. Mari kita bedah apa yang terjadi di dalam kepala mereka. Di dalam sistem limbik otak manusia, terdapat sebuah struktur kecil berbentuk almond yang disebut amigdala. Amigdala adalah pusat peringatan dini, alarm internal yang berbunyi sangat keras ketika kita merasa terancam, ketakutan, atau dilanda kesedihan. Pada orang biasa, amigdala menyala terang layaknya lampu sirin saat melihat gambar yang mengerikan atau saat menghadapi bahaya fisik maupun sosial. Namun, pada otak seorang psikopat, amigdala tersebut redup, nyaris mati total. Ini secara biologis menjelaskan mengapa mereka secara absolut kebal terhadap rasa takut yang biasanya melumpuhkan orang biasa. Ketika Anda berdiri di tepi jurang,
jantung Anda akan berdebar kencang, keringat dingin mengucur, dan otak Anda berteriak histeris meminta Anda mundur. Bagi seorang psikopat, detak jantung mereka tetap stabil. Napas mereka lambat dan teratur. Mereka bisa berpikir dengan kejernihan kristal tanpa sedikit pun gangguan kepanikan. Ketiadaan rasa takut ini membawa kita pada pemahaman tentang dua jenis empati. Empati panas dan empati dingin. Orang biasa memiliki empati panas. Ketika kita melihat seseorang menangis sedih, kita ikut merasakan sesak di dada kita. Emosi itu menular. Psikopat tidak memiliki ini, namun mereka memiliki empati dingin yang luar biasa, tajam. Empati dingin adalah kemampuan kognitif murni untuk memahami apa yang Anda rasakan, membaca gerak-gerik sekecil apapun, dan mengetahui kelemahan Anda tanpa mereka harus ikut merasakannya. Mereka menggunakan empati bukan untuk peduli, melainkan untuk mengumpulkan data intelijen. Data tentang bagaimana cara terbaik menekan tombol emosi Anda dan memanfaatkannya demi keuntungan mereka sendiri. Bab 3. Psikopat berdasi dan 7 tombol kemenangan. Kenyataan ini membawa kita pada fenomena psikopat fungsional. Mari kita bicarakan mengapa profesi-profesi dengan bayaran tertinggi di dunia seringkali dipenuhi oleh individu dengan skor psikopatik yang sangat tinggi. CEO, pialang saham, ahli bedah, pengacara, pasukan khusus militer, hingga agen rahasia. Dunia bisnis dan politik hari ini adalah arena gladiator tanpa darah, di mana kelemahan emosional sekecil apapun akan langsung dimangsa oleh pesaing. Seorang CEO raksasa harus mampu menandatangani surat pemecatan untuk ribuan karyawan dalam satu hari demi menyelamatkan harga saham perusahaan, dan ia harus bisa pulang ke rumah, lalu tidur nyenyak tanpa dihantui rasa bersalah. Seorang pialang saham harus berani mempertaruhkan jutaan dolar tanpa ragu sedikit pun saat pasar hancur. Seorang ahli bedah saraf tidak boleh memiliki belas kasihan saat pisau bedahnya mengiris jaringan otak manusia, karena satu tetes air mata simpati bisa mengaburkan pandangannya, membuat tangannya gemetar, dan membunuh pasiennya seketika. Mereka membutuhkan kekejaman yang terukur. Bayangkan kepribadian manusia sebagai sebuah panel kendali di studio rekaman, di mana terdapat berbagai tuas untuk mengatur volume, bass, dan treble. Kevin Dutton menyebut ada 7 tuas atau 7 tombol utama psikopatik. Kekejaman, pesona, fokus, ketahanan mental, keberanian, kewaspadaan penuh atau mindfulness, dan tindakan. Psikopat kriminal di penjara dengan keamanan maksimum adalah mereka yang memutar semua tuas ini hingga batas maksimal, sehingga rusak dan meledak. Mereka tidak bisa mengendalikan impuls mereka, tetapi para psikopat fungsional yang duduk di puncak rantai makanan masyarakat tahu persis kapan harus menaikkan tuas kekejaman di ruang rapat dan menurunkannya kembali saat mereka mencium kening anak mereka di malam hari. Mereka menguasai seni memanipulasi tombol-tombol kepribadian ini. Mereka memancarkan pesona luar biasa yang membuat Anda merasa menjadi satu-satunya orang di dunia. Mereka menatap mata Anda, tersenyum dengan perhitungan presisi, dan mengatakan hal-hal yang persis ingin Anda dengar, sambil secara perlahan mengendalikan setiap keputusan Anda. Bab 4. Zen dan seni menjadi psikopat. Disinilah buku ini mencapai titik pencerahannya yang paling gelap sekaligus paling mencerahkan. Hubungan antara psikopati dan kesadaran spiritual atau Zen. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Namun, pertimbangkan ini. Para biksu Buddha menghabiskan waktu puluhan tahun bermeditasi untuk mencapai keadaan mental di mana mereka hidup sepenuhnya
di masa sekarang. Mereka berlatih untuk tidak melekat pada penyesalan masa lalu dan tidak terikat pada kecemasan akan masa depan. Mereka mengosongkan pikiran untuk mencapai ketenangan absolut di tengah badai kehidupan. Seorang psikopat dilahirkan dengan kemampuan zen ini. Di dunia modern, di mana perhatian kita terus-menerus ditarik oleh kecemasan, rasa bersalah, dan overthinking, seorang psikopat hidup murni di masa kini. Mereka adalah perwujudan ekstrim dari mindfulness. Mereka tidak pernah dihantui oleh rasa bersalah atas manipulasi yang mereka lakukan kemarin. Mereka tidak berkeringat karena cemas tentang hukuman yang mungkin terjadi besok. Perhatian mereka seperti sinar laser yang hanya terfokus pada mangsa atau tujuan yang ada tepat di depan mata mereka saat ini. Inilah yang membuat ketahanan mental mereka sangat luar biasa. Ketika orang biasa menghadapi kegagalan finansial yang hancur lebur atau penolakan sosial yang mempermalukan harga diri, orang biasa akan jatuh dalam depresi. Tapi seorang psikopat, mereka hanya akan mengangkat bahu yang dingin, berbalik arah, dan melangkah maju tanpa membawa sedikit pun beban emosional. Kegagalan bagi seorang psikopat tidak memiliki makna pribadi. Itu hanyalah informasi baru, data objektif bahwa satu cara tidak berhasil dan mereka harus segera mencari cara lain. Ketidakmelekatan emosional ini adalah puncak dari kebebasan yang ironisnya diajarkan oleh banyak tradisi spiritual, namun dipraktikkan secara sempurna oleh mereka yang tidak memiliki hati nurani. Bab 5. Meretas kebijaksanaan gelap. Lalu, apa pelajaran terakhir dari semua ini? Bagaimana kita, orang-orang biasa yang masih memiliki hati nurani, bisa mengadaptasi kebijaksanaan gelap ini tanpa berubah menjadi monster? Jawabannya terletak pada dosis dan pengendalian diri yang sadar. Kita tidak harus membuang kemanusiaan kita untuk bisa sukses, tetapi kita harus mengakui bahwa seringkali nurani, rasa sungkan, dan empati kitalah yang menjadi beban sekaligus penjara terbesar bagi potensi kita. Ketika Anda ragu dan gemetar untuk menuntut hak Anda karena takut tidak disukai, atau ketika Anda terus bertahan dalam hubungan beracun hanya karena rasa kasihan yang menguras jiwa, saat itulah Anda membiarkan emosi menyandera logika Anda secara mutlak. Dalam momen-momen kritis kehidupan, meminjam sedikit mentalitas psikopat adalah tindakan bertahan hidup yang esensial. Kita harus belajar untuk membungkam suara-suara keraguan di dalam kepala. Kita harus belajar untuk bertindak secara asertif, dingin, dan menolak meminta maaf atas ambisi kita. Kita harus belajar melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain. Memiliki dosis kecil dari ketidakpedulian psikopatik adalah vaksin terbaik terhadap penderitaan emosional sehari-hari. Kita hidup di era di mana kita terlalu banyak peduli pada hal-hal yang sama sekali tidak relevan. Mengadopsi sisi dingin dari psikopati berarti kita membersihkan sisa-sisa empati yang tidak berguna dan menyimpannya secara eksklusif hanya untuk orang-orang yang benar-benar pantas mendapatkannya. Kebijaksanaan dari para psikopat bukanlah undangan terbuka untuk menjadi manusia jahat. Ini adalah manual tentang kelangsungan hidup, tentang bagaimana Anda dapat melucuti kerentanan Anda dan menempanya menjadi perisai baja pelindung. Dunia ini keras dan sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang menolak untuk bertindak karena dilumpuhkan oleh rasa takut. Pilihan kini ada di tangan Anda. Terus menjadi bidak yang dikendalikan oleh rasa bersalah, atau meminjam sedikit kegelapan itu dan mulai mengendalikan permainan. Terima kasih telah menemani perjalanan gelap ini hingga akhir di sini di Rumah Kayu. Kami menantikan kritik, saran, serta sudut pandang Anda mengenai topik malam ini di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk menuliskan request atau permintaan buku misteri, psikologi, atau sejarah apa lagi yang ingin kita bedah secara mendalam di episode mendatang. Sampai jumpa di bayang-bayang berikutnya.